Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Bu Juli ingin mengecek kerapian kalian. Silakan berdiri dulu. Kerapian seragamnya dicek dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa pada hari Jumat yang penuh barokah ini. Saya minta tolong Akmal memimpin doa untuk teman-temannya pagi hari ini supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Akmal maju ke depan. Ya, untuk hari ini siapakah yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Satu nusa, satu bangsa. Ayo, kakinya yang lagi, ayo. Tolong dikeluarkan buku paketnya dan alat tulisnya, ya. Silakan dikeluarkan. Kita akan belajar tentang materi bab 3 hakikat kedaulatan negara Republik Indonesia, dan sekarang kita masuk di subbab C, ya. Itu adalah perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Kemarin masih ingat kita belajar tentang apa minggu kemarin? Kedaulatan negara. Bab ketiga, bentuk dan prinsip kedaulatan. 3.3 kita harus memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan diskusi kelompok dengan model problem-based learning, peserta didik mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan benar. Dengan model problem-based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi tahapan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan baik, dan peserta didik mampu menganalisis perbandingan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan baik. Kemudian untuk tujuan dalam aspek keterampilan, melalui presentasi kelompok dan tanya jawab, peserta didik dapat menyusun laporan tentang perbandingan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan baik. Amati gambar ini, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian tentang gambar ini? Ayo, siapa yang ingin menjawab, silakan acungkan tangan. Tentang pemilu. Tentang pemilu. Pemilu itu terakhir di Indonesia itu tahun berapa? Siapa yang mau ingin jawab? Iya, Zahra, tahun berapa? Tujuan pemilu di Indonesia pada waktu itu apa tujuannya? Iya, memilih presiden dan wakil presiden dan juga wakil rakyat, ya. Di Indonesia itu kita itu menganut teori kedaulatannya siapa? Teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Dan salah satu perwujudannya dengan mengadakan pemilu. Tadi sudah mulai paham ya tentang apa sih kenapa Indonesia menganut teori kedaulatan, dan ini adalah perwujudan dari teori kedaulatan rakyat. Berarti kita belajar tentang demokrasi ya. Nah, Bu Juli akan menerangkan apa-apa saja penilaian yang akan Bu Juli lakukan pada materi pertemuan hari ini. Pertama, nanti Bu Juli akan menilai dari sikap.
Kemudian ada penilaian pengetahuan. Yang ketiga nanti akan saya nilai dari penilaian keterampilan. Apa sih demokrasi itu? Kita mengulang kembali. Demokrasi itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos atau kratien, yang berarti pemerintahan rakyat. Jadi Abraham Lincoln itu berpendapat demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, demokrasi di Indonesia, ternyata negara kita juga menganut demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila yang didasarkan dari nilai-nilai Pancasila. Ini ada perkembangan demokrasi di Indonesia. Ini ada 4 perkembangan, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila di era orde apa ini? Orde baru. Kemudian demokrasi Pancasila masa reformasi. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 yang mana? Angkat tangan. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4. Silakan berdiskusi ya. Untuk kelompok 1 itu membahas tentang demokrasi parlementer. Untuk kelompok 2 membahas tentang demokrasi terpimpin. Kelompok 3 membahas tentang demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan kelompok 4 demokrasi Pancasila era reformasi. Silakan, saya beri waktu 20 menit. Waktunya sudah selesai untuk diskusi kelompok. Sekarang saatnya untuk presentasi hasil diskusi kalian. Silakan. Yang lainnya minta tolong diperhatikan temannya waktu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Soal pertama, jelaskan kelebihan dan kekurangan pada pelaksanaan demokrasi yang kalian amati. Jawabannya, kelebihannya pemberantasan berbicara dan berpendapat, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Kekurangannya, rendahnya pengetahuan tentang politik dan hak asasi manusia cenderung melebihi batas. Soal nomor 2, bagaimana pengaruh dari perkembangan demokrasi di Indonesia terhadap kedaulatan NKRI? Jawaban, membawa perubahan dalam kehidupan dan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Soal nomor 3, berdasarkan video tersebut, bagaimana sikap kalian sebagai seorang pelajar dalam mempelajari perkembangan demokrasi di Indonesia sampai sekarang? Jawaban, melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak, belajar giat dan mematuhi peraturan yang ada. Iya. Sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan dulu. Iya, demokrasi Pancasila di era reformasi. Dari kelompok lain mungkin ada yang menanggapi dari jawabannya kelompok 4, atau ada yang bertanya, silakan mengacungkan tangan. Tentang demokrasi, Rehan, silakan, ayo. Tentunya kita harus tahu mana berita yang bohong dan mana yang kenyataan, dan kita harus tahu dari sumbernya dan cari informasi sebanyak-banyaknya. Beri tepuk tangan lagi dong, ya. Ya itu ya. Sekarang selanjutnya untuk kelompok 1 silakan maju di depan. Silakan kelebihan dan kekurangan pada pelaksanaan demokrasi yang itu jawabannya. Kemudian ada kelebihan yaitu pembentukan kebijakan dapat dilakukan dengan cepat karena adanya musyawarah antara eksekutif dan legislatif yang merupakan suatu bagian partai.
Dan untuk kekurangan jabatan kuasa eksekutif atau kabinet bergantung pada dukungan parlemen yang berakibat suatu waktu bisa dijatuhkan oleh parlemen. Untuk yang B, bagaimana pengaruh dari perkembangan demokrasi di Indonesia terhadap kebijakan NKRI? Yaitu ada positif, yakni dapat lebih mengatur pola hidup masyarakat sesuai atas kemanusiaan dan hukum. Dan ada juga yang negatif, yakni masyarakat yang belum dapat beradaptasi dengan hari baru dapat terjadi setelah hari buruk karena memungkinkan masyarakat di Indonesia pada zaman itu belum mengerti tentang demokrasi. Dan untuk yang C, untuk bagian yang C, jadi pada masa-masa parlementer adalah sebuah masa yang dimana rakyat masih beradaptasi untuk memulai hal yang baru, untuk mengembangkan kedaulatan yang baru. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ini yang sudah maju ya. Tepuk tangan dulu ya. Sekarang apa ada pertanyaan dari 3 kelompok? Silakan berdiri ya. Silakan Okta ya, sebutkan. Pendapat kalian mengapa Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pada sebelumnya menolak Undang-Undang Dasar sementara 1945? Sudah jelas tertera dalam demokrasi tersebut untuk suatu kemungkinan terhadap masyarakat. Selanjutnya, dan juga masyarakat dapat lebih menerima Undang-Undang Dasar 1945. Boleh kembali duduk. Beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari 4 perkembangan fase demokrasi di Indonesia? Ya, Rehan silakan. Ya, silakan berdiri menanggapi dari kelompok 3. Ya. Ini silakan dijawab. Demokrasi terjadi pada tahun 1959 sampai 1955 adalah demokrasi terpimpin dengan penafsiran yang sama terhadap segala Pancasila keempat yang dipimpin oleh bidang kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Presiden memegang seluruh kekuasaan Jadi intinya dari kelompok 2 dinamakan demokrasi terpimpin itu karena presiden pada waktu itu memegang kekuasaan sepenuhnya. Kenapa akhirnya ada demokrasi terpimpin? Jadi pada waktu itu Pak Soekarno memang istilahnya beliau menetapkan sebagai presiden seumur hidup. Siapa yang hendak menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini? Silakan. Safa, silakan Safa. Silakan simpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya. Kemudian sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Iya, kemudian iya. Kemudian, ayo. Demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 4 masa. Iya, terima kasih Safa ya. Beri tepuk tangan dulu dong. Pemerintahan untuk rakyat, oleh rakyat dan dari iya. Sekarang untuk refleksi kita hari ini, siapa yang ingin membantu Bu Yuli lagi? Apa yang kita pelajari hari ini, manfaatnya apa? Silakan. Alta. Tentang demokrasi yang pernah dilakukan di Indonesia. Iya, pinter. Itu refleksi kita. Sikap yang akan kita lakukan selanjutnya seperti apa, Alta? Iya, menjaga tetap setia dengan ideologi Pancasila. Karena kita sebagai warga negara yang baik, alangkah baiknya kita harus tahu perkembangan sistem politik di Indonesia, antara lain dengan mempelajari demokrasi di Indonesia. Nah, berikutnya jangan lupa nanti ini silakan
ada link tes formatif ya. Untuk materi minggu depan, jangan lupa kita akan membahas tentang perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Kita